Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang berjudul Tantangan dalam Kewirausahaan. Disusun oleh Rahayu Diah Nastasya, Okta Fiodila, dan Nur Hafsah. Yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Aryandra Satria SPDI MPD. Yang pertama, tantangan dalam membangun kewirausahaan. Memulai dan mengoperasikan bisnis sendiri pastinya membutuhkan kerja keras, menyita banyak waktu, dan menguras emosi. Meskipun keuntungan dalam berwirausaha menggiurkan, tetapi kemungkinan gagal dalam bisnis merupakan ancaman yang selalu ada bagi wirausaha. Dan yang kedua, cara mengatasi tantangan dalam berwirausaha. Dalam memulai suatu usaha, pasti ada tantangan ataupun masalah yang ditemui. Bahkan untuk seorang wirausaha yang sudah sukses sekalipun, selalu ada tantangan yang muncul dalam bidang usahanya. 3 tantangan besar dalam usaha. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Pendidikan formal secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kemampuan. Keterbatasan pendidikan formal dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop. Yang kedua adalah keterbatasan dalam budaya. Budaya patriarkal yang melekat secara tidak langsung membatasi ruang gerak perempuan. Namun perempuan dapat memanfaatkan waktu dan keterbatasan untuk menjalankan usaha tanpa mengorbankan perannya dalam menjalankan usaha. Dan yang ketiga adalah kurangnya akses pinjaman modal. Ruang gerak wirausahawan menjadi terbatas karena kurangnya akses pinjaman modal. Hal ini sering menjadi penghambat seseorang untuk memulai usaha. Dalam konteks global, tantangan dalam membangun usaha meliputi ketidakmampuan manajemen, kurangnya pengalaman, lemahnya kendali keuangan, gagal pengembangan renstra, pertumbuhan tidak terkendali, lokasi buruk, pengendalian persediaan tidak baik, dan tidak mampu bertransisi. Penjelasan. Yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemilik usaha kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Pengalaman kerja mengenai operasional fisik bisnis dan kemampuan konsep yang cukup. Kemampuan menvisualisasi, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bisnis menjadi keseluruhan yang sinergis. Yang ketiga yaitu lemahnya kendali keuangan. Kelemahan mendasar yang perlu menjadi perhatian yakni kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Banyak wirausaha yang memulai bisnis dengan modal kecil dan juga rasa optimistik yang tinggi, namun kemudian salah menilai uang yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam dunia bisnis. Akibatnya adalah kekurangan modal dalam mendanai pertumbuhan usaha. Wirausahawan juga kerap kali melakukan kesalahan dengan menjual produknya secara kredit tanpa bisa mengendalikannya. Apapun kasusnya, pemilik usaha harus bisa mengendalikan penjualan kredit secara hati-hati karena kegagalan mengolahnya dapat menghancurkan kesehatan keuangan bisnis kecil. Keempat, yaitu gagal pengembangan renstra. Rencana strategis perlu dikembangkan dalam perusahaan. Alasannya ialah rencana strategis merupakan petunjuk untuk wirausaha mengenali kekuatan dan kemampuan usaha, serta segala bentuk rancangan-rancangan pengembangan produk hingga ke pemasarannya. Pengabaian rencana strategis sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Yang kelima yaitu pertumbuhan tak terkendali. Semua pemilik perusahaan pasti mendambakan pertumbuhan terjadi dalam usahanya. Pertumbuhan yang baik haruslah terencana dan terkendali. Dalam memulai usaha, laba atau keuntungan yang diperoleh idealnya harus bisa menjadi laba ditahan untuk kemudian digunakan sebagai pendanaan pengembangan usaha selanjutnya. Yang ketujuh yaitu lokasi buruk. Pemilihan lokasi yang tepat untuk menjalankan usaha merupakan salah satu faktor penting untuk pebisnis. Sangat penting untuk pebisnis melakukan penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Jangan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Ketidaktepatan lokasi juga dapat berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan bisnis dan dapat berakibat pada kegagalan. Pengendalian persediaan tidak baik. Dalam bisnis, investasi yang terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah penyediaan persediaan. Hal ini yang selalu diabaikan oleh para pelaku bisnis. Penting untuk mempersiapkan stok barang atau jasa dalam sebuah bisnis. Persediaan ini mampu menciptakan pelayanan yang cepat
dan memberikan kepuasan bagi konsumen. Karena kekurangan persediaan dapat mengakibatkan kekecewaan bagi pelanggan dan kemungkinan akan beralih kepada pesaing yang dapat memenuhi permintaannya. Tidak mampu bertransisi, harus mampu melewati tahapan-tahapan kewirausahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa berhasil melewati tahapan awal kewirausahaan bukanlah jaminan keberhasilan bisnis. Pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari. Cara mengatasi masalah berwirausaha. 1. Kenali persoalan secara umum. 2. Identifikasi problem-problem utama yang terkait. 3. Tentukan fakta-fakta dan data-data terkait masalah. 4. Cari sebab terjadinya problem atau masalah. 5. Pertimbangkan berbagai jalan keluar. 6. Pilih jalan keluar yang dapat ditempuh. Dan 7. Periksa apakah cara penyelesaian masalah sudah tepat. Wirausahawan harus memiliki proses berpikir secara ilmiah yang dapat berlangsung dengan langkah-langkah sistematis dan berorientasi tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.